Teori pusat-pusat pertumbuhan. Materi ini adalah materi geografi untuk kelas 12 IPS dan kelas 12 IPA lintas minat. Kompetensi dasar. Diharapkan siswa memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Indikator yang akan dicapai yang pertama adalah menjelaskan teori pusat pertumbuhan polarisasi ekonomi. 2. Menganalisis dampak teori polarisasi ekonomi terhadap pembangunan. 3. Menjelaskan teori kutub pertumbuhan. 4. Menjelaskan kekuatan sentripetal dan kekuatan sentrifugal dalam teori kutub pertumbuhan. Dan yang kelima adalah membedakan konsep pusat pertumbuhan dengan kutub pertumbuhan. Teori pusat-pusat pertumbuhan yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah teori polarisasi ekonomi, yang kedua teori kutub pertumbuhan, dan yang ketiga teori tempat yang sentral. Namun pada pertemuan kali ini hanya 2 teori saja yang kita bahas, yaitu teori polarisasi ekonomi dan teori kutub pertumbuhan. Sedangkan teori tempat yang sentral akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas dulu untuk teori polarisasi ekonomi. Yang dimaksud dengan teori polarisasi ekonomi, menurut Gunnar Myrdal adalah setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Sedangkan menurut Raharjo Adisasmita bahwa proses masuknya dagangan tenaga kerja, modal, dan barang dagangan berlangsung terus-menerus hingga perkembangan pusat pertumbuhan semakin pesat. Perkembangan pusat pertumbuhan tersebut membentuk polarisasi pertumbuhan ekonomi. Teori polarisasi ekonomi menurut Myrdal menggunakan konsep pusat menuju pinggiran atau core periphery. Lihat ilustrasi sebagai berikut. Wilayah core adalah wilayah pusat kegiatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan. Daerah sekelilingnya adalah daerah pinggiran atau disebut periferik. Dan kita melihat panah-panah ini menuju core. Baik, melihat ilustrasi gambar tersebut, sudah dapat kita lihat bahwa garis panah dari periferik diartikan terjadinya arus masuk dari periferik menuju core. Ingat, periferik tadi adalah wilayah pinggiran, sedangkan core adalah pusat kegiatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan. Arus masuk yang dikatakan tadi dapat berupa modal, tenaga kerja, maupun barang. Nah, melihat gejala tersebut, dapat dipastikan bahwa core adalah daya tarik bagi daerah pinggiran. Dan daerah pinggiran sangat berharap pada wilayah core untuk dapat menjadi lebih berkembang. Tanpa disadari, lama-kelamaan akan ada dampak yang dirasakan. Inilah yang disebut dampak polarisasi ekonomi. Dampak polarisasi ekonomi bisa positif, bisa negatif. Kita lihat dulu positifnya. Yang pertama, peningkatan investasi atau modal yang masuk dari daerah. Yang kedua, terjadinya kesempatan kerja bagi penduduk. Dan yang ketiga, mudahnya pemasaran barang perdagangan karena besarnya populasi di sekitar daerah pusat kegiatan. Pastinya di sini kita lihat lebih banyak yang diuntungkan adalah wilayah core atau wilayah pusat kegiatan. Nah, sekarang kita lihat
Dampak negatif. Pertama, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Otomatis dengan adanya perpindahan arus barang, tenaga kerja maupun modal ke core atau pusat kegiatan, maka daerah pinggiran akan semakin lambat dalam pembangunannya. Yang kedua, peningkatan tindak kriminalitas. Nah, peningkatan tindak kriminalitas itu bisa terjadi baik itu wilayah core maupun wilayah periferik. Yang ketiga, terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan tingginya potensi pencemaran. Nah, lebih banyak pengaruh negatif untuk yang ketiga ini adalah pada wilayah core atau pusat kegiatan. Pusat kegiatan berarti bertambah ramai, wilayahnya bertambah padat, sehingga akhirnya terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Dan pastinya di sini akan semakin tinggi potensi pencemarannya. Sekarang teori yang kedua, yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh Perroux. Perroux ini adalah seorang ahli dari Prancis. Beliau mengemukakan tentang teori kutub pertumbuhan atau Growth Pole Theory itu pada tahun 1955. Dalam teori ini dinyatakan bahwa pembangunan kota atau wilayah dimanapun bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan tersebut dinamakan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub tersebut, selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah. Teori kutub pertumbuhan ini menyatakan bahwa kutub pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal, menurut Raharjo Adisasmita tahun 2008. Kekuatan sentripetal adalah gaya tarik bagi kegiatan lain akibat adanya kegiatan di kutub pertumbuhan. Contoh, kawasan industri dan sarana pasar sebagai kutub pertumbuhan mendorong terbentuknya industri-industri kecil di sekitarnya yang bersifat mendukung. Sedangkan kekuatan sentrifugal adalah gaya dorong daerah pinggiran yang diakibatkan kekuatan sentripetal atau daya tarik oleh kutub pertumbuhan. Contohnya, berpindahnya penduduk karena suasana lingkungan yang tidak nyaman. Sekarang kita perhatikan perbedaan konsep kutub pertumbuhan dan konsep pusat pertumbuhan. Konsep pusat pertumbuhan yang dikembangkan oleh seorang ahli geografi, Jacques Boudeville, pada tahun 1966, konsep tersebut merupakan pengembangan dari konsep kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi Prancis, François Perroux, pada tahun 1955. Perbedaan utamanya adalah konsep kutub pertumbuhan membicarakan tentang kegiatan ekonomi, khususnya industri, sedangkan konsep pusat pertumbuhan membicarakan tentang lokasi kegiatan ekonomi tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, coba Anda pikirkan, manakah yang lebih baik menurut Anda? Teori polarisasi ekonomi atau teori kutub pertumbuhan? Kerjakan pada buku tugasmu. Yang pertama, jelaskan teori pusat pertumbuhan polarisasi ekonomi.
2. Bagaimana dampak teori polarisasi ekonomi terhadap pembangunan? 3. Jelaskan teori kutub pertumbuhan. 4. Jelaskan kekuatan sentripetal dan kekuatan sentrifugal dalam teori kutub pertumbuhan. 5. Jelaskan perbedaan konsep pusat pertumbuhan dengan kutub pertumbuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini, dan sampai berjumpa pada materi yang akan datang.